Part 2 Kurikulum. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku, Kartika Lolita, dalam kegiatan PKL di MAN 2 Blitar. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjabarkan aktivitasku dalam bidang kurikulum. Seperti biasanya, aku datang ke sekolah setiap hari pada pukul 7 sampai dengan pukul 11 siang. Sama seperti pada bidang kesiswaan, pada bidang kurikulum aku dibantu oleh guru pamong. Guru pamong yang pertama adalah Kepala TU yang bernama Ibu Sulistiowati, dibantu oleh Waka Kurikulum yang bernama Bapak Samsul Arifin, dan dibantu oleh Asisten Kurikulum yang bernama Bapak Khairul Mujibud Dakwah atau biasa aku panggil dengan Pak Mujib. Dan inilah fotoku bersama Bapak Samsul Arifin atau Bapak Arifin atau Bapak Samsul yang selaku Wakil Kurikulum di MAN 2 Blitar. Pelaksanaan PKL-ku di bidang kurikulum aku lakukan melalui 2 cara. Yang pertama adalah wawancara dengan Wakil Kurikulum. Yang kedua adalah belajar aplikasi timetable kepada asisten Wakil Kurikulum. Wawancara dengan Wakil Kurikulum aku lakukan di sekolah secara langsung. Dalam wawancara ini aku diajari tentang manajemen kurikulum di madrasah, khususnya di Madrasah Aliyah di MAN 2 Blitar. Pertama kali yang aku pelajari adalah pedoman pelaksanaan kurikulum MAN 2 Blitar. Pedoman kurikulum di MAN 2 Blitar ini adalah mengacu pada KMA nomor 183. Adapun isi dari KMA nomor 183 ini adalah intinya semua kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan real yang ada di lapangan. Mengingat sekarang sedang masa pandemi, maka kegiatan pembelajaran juga harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Model pengembangan kurikulum 2013 disusun antara lain agar dapat memberi motivasi kepada guru untuk melaksanakan pembelajaran dengan pendekatan saintifik, sehingga peserta didik mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya. Adapun potensi peserta didik yang harus dikembangkan di sini ada 3. Yang pertama adalah sikap, kedua pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Sikap di sini bisa berupa sikap menerima, menjalankan, menghayati, dan mengamalkan. Kemudian pengetahuan ini bisa berupa mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi. Serta keterampilan ini dapat berupa mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Meskipun pedoman kurikulum di MAN 2 Blitar ini adalah mengacu pada KMA nomor 183, tetapi di MAN 2 Blitar juga mengacu pada kurikulum 2013. Maka Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar juga menyusun kurikulum 2013 revisi sebagai bahan acuan dalam pencapaian kompetensi yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam pelaksanaan proses pendidikan di madrasah dan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Sesuai KMA nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah yang di dalamnya antara lain menjelaskan tentang struktur kurikulum, Madrasah Aliyah dan Madrasah Aliyah plus keterampilan. Adapun peserta didik yang mengikuti program keterampilan dapat memilih salah satu dari keterampilan sebagai berikut. Yang pertama ada keterampilan teknik komputer dan jaringan, ada keterampilan multimedia, keterampilan tata busana, keterampilan tata boga. Pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar tahun pelajaran 2020-2021 mencakup berbagai hal, antara lain kerangka dasar dan struktur kurikulum yang merupakan pedoman dalam pengembangan kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar, beban belajar bagi peserta didik pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar yang didasarkan pada analisis kontak, analisis keunggulan lokal, serta potensi dan minat peserta didik.
kurikulum Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar dikembangkan berdasarkan hasil revisi kurikulum tahun 2019, pemanfaatan hasil analisis kondisi real madrasah, terutama tenaga pendidik dan sarana prasarana, serta analisis terhadap kurikulum 2013. Dan yang terakhir, kalender pendidikan Madrasah Aliyah Negeri 2 Blitar disusun berdasarkan hasil perhitungan minggu efektif tahun pelajaran 2020-2021. Hal selanjutnya yang aku pelajari adalah tentang penentuan KKM. Seperti di sekolah lain, penentuan KKM atau kriteria ketuntasan minimal merupakan kriteria yang harus dicapai oleh siswa agar dapat lulus dari suatu mata pelajaran. Penentuan KKM di MAN 2 Blitar ditentukan oleh beberapa hal, antara lain, yang pertama, karakteristik peserta didik atau intake. Nah, intake ini dilakukan dengan memperhatikan rata-rata nilai dari jenjang pendidikan yang sebelumnya. Apabila siswa kelas 1 SMA, maka intake ditentukan berdasarkan pelajaran atau nilai rapot pada kelas 3 SMP. Apabila siswa sedang menempuh kelas 2 SMA, maka intake ditentukan berdasarkan nilai dari jenjang sebelumnya atau kelas 10 dan selanjutnya. Kemudian yang kedua ada karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Kompleksitas adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui expert judgment pada guru mata pelajaran melalui forum MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD, dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Penentuan KKM yang ketiga ditentukan oleh kondisi satuan pendidikan atau lebih dikenal dengan daya dukung. Kondisi satuan pendukung ini antara lain meliputi kompetensi pendidik, misal nilai UKG atau uji kompetensi guru, jumlah peserta didik dalam suatu kelas, predikat atau akreditasi sekolah, dan kelayakan sarana prasarana di sekolah. Selain penentuan KKM, di sini aku juga mempelajari tentang penentuan kalender pendidikan. Dalam penentuan kalender pendidikan sekolah mengacu pada kalender pendidikan kantor wilayah Jawa Timur dan disesuaikan dengan agenda madrasah. Selanjutnya, aku belajar tentang penyusunan jadwal. Penyusunan jadwal di MAN 2 Blitar menggunakan aplikasi timetable, di mana di aplikasi timetable ini bisa menyusun jadwal guru dan siswa sekaligus. Nah, penyusunan jadwal yang sekaligus ini dapat dilaksanakan dalam waktu yang sangat singkat sehingga pekerjaan terasa lebih efektif dan efisien. Nah, beruntung sekali saya dapat belajar aplikasi timetable ini bersama Bapak Mujib selaku asisten lokal kurikulum di MAN 2 Blitar. Inilah kegiatanku bersama Bapak Mujib dalam belajar aplikasi timetable di MAN 2 Blitar. Hal pertama yang harus dilakukan dalam belajar aplikasi timetable adalah menginstal aplikasi timetable pada laptop masing-masing. Langkah selanjutnya adalah menginput data. Data yang diinput dalam aplikasi timetable ini beragam, mulai data mata pelajaran, data guru, dan data hari di mana guru mengambil off atau cuti. Di sini semua harus dimasukkan satu persatu secara urut dan telaten. Setelah dimasukkan, maka semua akan otomatis terinput dan terbitlah jadwal baru. Sebelum itu, aku akan tunjukkan kegiatanku dalam belajar menginput data di aplikasi timetable. Penginputan data ini harus dilakukan dengan telaten dan hati-hati.
Sebelum menginput jadwal, tentunya kita harus mengumpulkan data-data dari Bapak Ibu guru, di mana biasanya di dalam suatu sekolah ada guru yang mengajar dalam 2 lembaga pendidikan. Oleh karena itu, kita harus menanyai terlebih dahulu tentang hari apa beliau bisa mengajar di sekolah ini dan hari apa beliau mengajar di sekolah yang lainnya. Setelah jadwal terinput, maka akan timbul jadwal yang seperti ini. Jadwal ini masih terlihat putih bersih, belum didesain. Oleh karena itu, di sini aku akan belajar menyusun jadwal supaya terlihat lebih baik. Dan hasil akhir dari aplikasi timetable penyusunan jadwal akan seperti ini. Di sini akan tersusun jadwal secara rapi, mulai dari mata pelajaran dan gurunya. Mata pelajaran, kelas, dan guru dapat dilihat berdasarkan jumlah warna. Dan jumlah warna ini kita bisa yang memilih loh. Setelah jadi, maka akan terekap jadwal pelajaran di dalam satu madrasah mulai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Kemudian akan diinput secara terpisah dan akan dibagikan ke dalam setiap kelas. Dan sesimpel itu adalah aplikasi timetable yang memiliki manfaat sangat besar. Selanjutnya, selain penyusunan jadwal, aku juga belajar kriteria penjurusan di MAN 2 Blitar. Di MAN 2 Blitar ini ada 3 jurusan, yakni jurusan IPA atau MIA, kemudian jurusan IPS atau IIS, dan terakhir adalah jurusan IIK atau ilmu-ilmu keagamaan. Adapun kriteria penjurusan di MAN 2 Blitar ini didasarkan kepada 3 hal, yaitu yang pertama adalah pertimbangan minat anak, yang kedua ada kemampuan sesuai jurusan yang diambil, dan yang ketiga adalah tes intelijensi atau IQ. Nah, pertimbangan minat anak ini dapat dilakukan melalui penyebaran angket. Karena sekarang sedang masa pandemi, maka pertimbangan minat anak ini dilakukan pengumpulannya melalui angket online atau dilakukan melalui Google Form. Dari Google Form, kemudian data direkap dan dijadikan satu oleh guru BK. Di sini aku juga berkesempatan membantu dalam perekapan data minat anak sesuai jurusan di MAN 2 Blitar. Dan inilah kegiatanku dalam merekap data di MAN 2 Blitar. Perekapan data ini juga harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Kemudian ada juga aku dipelajari kriteria kenaikan kelas. Kriteria kenaikan kelas di dalam suatu sekolah pasti sama dengan sekolah yang lain. Seperti halnya di MAN 2 Blitar, kriteria kenaikan sekolah didasarkan kepada tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Adapun kriterianya ada yang pertama adalah nilai tuntas di atas KKM. Mayoritas KKM di MAN 2 Blitar ini adalah nilai 75. Yang kedua, alfa tidak lebih dari 10 kali.
Apabila alfa lebih dari 10 kali, maka anak akan otomatis tidak naik kelas. Kemudian yang ketiga, nilai sikap minimal baik atau B. Nah, di dalam masa pandemi ini, karena guru tidak bisa mengawasi siswa secara langsung, maka penilaian terhadap sikap dapat dilakukan secara online. Hal ini dapat dilihat dari kedisiplinan siswa mengikuti kegiatan pembelajaran online, serta sikap siswa dan dalam pengumpulan tugas siswa. Setelah itu, kriteria kenaikan kelas yang terakhir adalah lolos dalam sidang kenaikan kelas. Jadi, sebelum kenaikan kelas berlangsung, akan diadakan yang namanya sidang kenaikan kelas oleh seluruh guru di MAN 2 Blitar. Di dalam sidang kenaikan kelas ini, anak akan dipilah-pilah berdasarkan tingkat sikapnya. Yang pertama, ada anak tidak bermasalah, yang kedua sedang, yang ketiga ada anak yang bermasalah. Dan anak yang bermasalah inilah yang akan dibahas dalam sidang kenaikan kelas. Kemudian yang terakhir, aku juga belajar mengenai kriteria kelulusan di MAN 2 Blitar. Nah, sama seperti halnya dalam sidang kenaikan kelas tadi, di dalam kelulusan juga diadakan sidang. Sidang ini didasarkan kepada sikap siswa. Siswa dikatakan lulus apabila memiliki sikap yang baik dan tidak bermasalah. Namun, di dalam sidang kelulusan bisa juga siswa bermasalah berkaitan dengan keuangan. Apabila siswa memiliki tunggakan yang sangat banyak, siswa akan dipanggil. Bukan berarti tidak lulus, tetapi siswa akan ditahan ijazahnya untuk sementara waktu sampai dia bisa melunasi biaya pendidikannya. Kemudian selain itu, yang paling penting, kriteria kelulusan di MAN 2 Blitar ini adalah siswa menyelesaikan semua ujian madrasah dan tidak memiliki catatan jelek atau catatan buruk di sekolah. Dan sekian hal yang aku pelajari mengenai kurikulum di MAN 2 Blitar. Dan inilah dokumentasiku dalam kegiatan kurikulum di MAN 2 Blitar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekidot. Between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own.